Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang kursi. Oh, bukan ya. Ini sebagai pertanyaan pematik nantinya. Yang kita bahas adalah barisan bilangan. Oke, untuk pertanyaan pematik hari ini, berapa kursi yang dibutuhkan untuk 10 meja tertata seperti di atas? Jadi kalau ada satu meja, ada 4 kursi. Tapi ketika mejanya kita tata dua, maka kursinya menjadi 1, 2, 3, 6 ya. Kalau diperpanjang lagi menjadi 3, menempel untuk meja-mejanya berapa kursi yang dibutuhkan kalau ada 10 ya seperti itu. Itu pertanyaan pematiknya. Kita bahas materinya. Definisi barisan bilangan. Oke, kita bahas. Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Jadi, bilangan-bilangan itu dikumpulkan dan diurutkan lalu disusun menurut pola-pola tertentu. Ini namanya barisan bilangan. Contoh ini di bioskop pernah masuk bioskop atau di gedung pagelaran itu ya. Nanti kursinya itu ditata dari yang paling depan itu sedikit ke belakang banyak 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 gitu ya. Misalkan ada kursi. Jangan lupa subscribe dan Kursi gedung pertunjukan diatur sebagai berikut ya. Yang pertama di kursi di paling depan itu, kursi pertama, baris pertama diisi 16 kursi. Kalau baris keduanya diisi 18 kursi. Terus baris ketiganya dari depan itu diisi 20 kursi. Lalu baris keempat diisi 22 kursi. Untuk baris yang kelima diisi berapa kursi? Ayo. Lalu kalau baris EGN itu diisi berapa? Nah, kalau kita cermati ternyata di situ 16, 18, 20, 22 dia bilangannya akan tambah 2 ya. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Di sini berarti tambah 2. Jadinya sini kalau baris kelima jadinya 24. Lalu baris ke N berapa? Wah, ini yang perlu kita cari. Kalau N-nya adalah suatu bilangan, N bisa diganti dengan bilangan 10, 8, atau sesuka yang membuat pertanyaan. Nah, dalam baris bilangan ini, kalau kita tata, tadi bilangan 16, 18, 20, 22, 24, dan seterusnya, itu diurutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil itu, nanti akan dinamakan barisan bilangan. Di mana barisan bilangan itu, kalau yang pertama, bilangan pertama disebut dengan suku pertama, atau notasinya adalah U1, U indeks 1. Kalau untuk bilangan yang kedua disebut dengan suku kedua atau U2. Yang ketiga ya suku ketiga atau U3. Yang keempat suku keempat atau U4. Yang kelima suku U5. Seperti itu. Kalau ada N ya suku ke N. Suku N itu apa? UN. Nah, untukmu no way pasti UN ya. Seperti itu. Lanjutnya kita simpulkan jadinya suatu baris bilangan kalau kita susun dalam bentuk bilangan itu dalam bentuk umumnya adalah U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN. Ini disebut dengan bentuk umum barisan bilangan. Sudah paham ya tentang barisan bilangan? Oke, barisan bilangan sendiri dibagi menjadi dua nanti, barisan aritmatika dan barisan geometri. Sebelum membahas jenis barisan, aritmatika dan geometri, kita latihan dulu tentang pola bilangan atau baris bilangan itu sendiri. Contoh soalnya, tuliskan dua bilangan berikut dari bilangan-bilangan di bawah ini. Jadi yang namanya baris bilangan itu dia mempunyai aturan tertentu, disusun menurut aturan tertentu. Nomor 1, ada 8, 5, 2, 1. Kita lihat kalau dari 8 ke 5, ya betul dikurangi 3 ya. Kalau 5 di kedua dikurangi 3 juga kan? Kalau 2 ke min 1 dikurangi min 3 juga. Jadi suku yang depan itu dikurangi suku belakangnya, U1 dikurangi U2 min 3, U3 dikurangi U2 min 3 juga ya. Ini berarti sudah membentuk pola. Dengan demikian nanti suku berikutnya setelah min 1 berarti min 1 dikurangi 3 berapa? Min 4. Oke, betul sekali ya. Ada dua suku yang dicari. Setelah min 4, dikurangi min 3 lagi kan? Dikurangi 3, min 3, dikurangi 3, jadinya min
7. Seperti itu ya. Nomor 2. 2, 3, 5, 8. Coba kita lihat. 2 ke 3 itu ditambah 1. Oke, betul. 3 ke 5 ditambah 2. Oke, betul. 5 ke 8 ditambah 3. Oke, polanya apa? Ternyata polanya dari suku pertama ke 2 itu ditambahkan 1. Suku ketiga, suku 2 ke 3 itu tambahkan 2. Suku 3 ke 4 tambahkan 3. Berarti dia polanya urut ya. 1, 2, 3. Ditambahkan bilangan yang urut yaitu 1, 2, 3. Setelah ditambahkan 3 tentunya harus ditambah 4. Oke, ditambah 4. Jadinya 8 tambah 4, 12. Oke. 12 berarti setelah ditambah dengan 4, lanjutnya ditambah dengan 5 kan? Iya, tambah 5. 12 tambah 5, 17 gitu. Nomor 3, kita lihat. Min 15, min 11, min 7. Kita cari polanya dulu. Min 15 ke min 11 itu apa? Ditambahkan ya. Ditambahkan berapa? Ditambahkan dengan 4 kan ya. Kalau kita cari min 11 ke min 7 ditambahkan 4 juga kan ya. Ditambah 4. Min 15 ditambah 4, min 11. Min 11 ditambah 4, min 7. Polanya apa nih? Dijumlahkan dengan bilangan 4. Berarti kita tambahkan untuk min 7 ditambah 4, min 3. Betul. Min 3 ditambah dengan 4, berapa? 1 ya. 1. Oke, betul. Sudah bisa ya, ini namanya barisan bilangan. Jadi bilangan itu dikumpulkan, ditata, diurut. Setelah diurut nanti dicari pola-polanya. Yang keempat, wah ada titik-titik di depan nih, berarti di depan 10 itu ada bilangan sebenarnya ya. Kita abaikan saja, yang penting kita cari pola dari bilangan yang sudah diketahui. Apa saja polanya? Kita lihat di nomor 4, 10 dengan 8 diapakan? Dikurangi 2 kan? Oke. 10 ke 4 dikurangi 4. Oke, betul. 4 ke min 2 dikurangi berapa? 6 kan? Dikurangi 6, betul. Min 2, kita lihat polanya. Pertama dikurangi 2, setelah itu dikurangi 4, setelah itu dikurangi 6. Berarti kita kurangi berapa berikutnya? Ini selisihnya berapa? 2 ke 4? 2 ya. 4 ke 6? 2. Berarti dikurangi 8. Min 2 dikurangi 8, min 10. Oke. Min 10 berikutnya dikurangi berapa? Min setelah 8, 10. Min 10 dikurangi 10, min 20. Lanjutnya nomor 5, ada bilangan 1, 2, 4, 8. Gimana ini ya caranya ya? 2 ke 1, 1 ke 2 tambah 1. 2 ke 4 tambah 2. 2 ke 8 tambah 4. Kalau ditambahkan ternyata dia 1, 2, 4. Ini kan belum membentuk pola kan? Jadi kita tidak tahu benar atau salah pola tersebut karena ini belum membentuk pola. Kita cari pola yang lain. Kira-kira apa ya? Coba kita kalikan dengan bilangan 2. Nah, oke, dikalikan bilangan 2. Bagaimana? 1 kalikan 2, 2. 2 kalikan 2, 4. 4 kalikan 2, 8 dari sini berarti. Ini berarti dikalikan dengan 2. 1 kalikan 2 lah 4. 1 kurangi dikalikan 2, 2. 2 kalikan 2, 4. 4 kalikan 2, 8. 8 kalikan 2, 16 gitu kan. 16 kalikan 2, 32. Oke, itu berarti bilangannya itu. Jadi polanya memang bisa saja penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, bahkan bisa saja polanya dalam bentuk pembagian gitu, atau campuran kombinasi antara penjumlahan dan pengurangan, atau perkalian dengan penjumlahan, pembagian dengan pengurangan. Ini contoh dari barisan bilangan. Lalu kita ke jenis barisan yang pertama, yaitu barisan aritmatika.
Secara definisi sendiri, barisan aritmatika yaitu suatu barisan dengan beda atau selisih antar dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Jadi ada selisih antara dua suku yang berurutan itu nilainya tetap. Nilainya tetap atau konstan. Contohnya, dari sini kita bisa melihat bentuk umum barisan kan ada U1, U2. Ya, bentuk bilangan, barisan bilangan itu ada U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN. Lalu kita tahu di dalam barisan bilangan aritmatika itu selisih antar sukunya yang berurutan harus sama atau tetap. Dengan kata lain, kalau kita buat persamaan, jadinya adalah selisih antara U1, U2 dengan U1, dia kan nilainya harusnya sama dengan suku yang berurutan yaitu U2, U3 dengan U2. Selisih antara U4 dengan U3 dan seterusnya bahkan sampai UN dengan UN dikurangi 1 atau N suku sebelum N kan N dikurangi 1. Itu nilainya tetap. Nilainya tetap ini di barisan aritmatika disimpulkan dengan B atau namanya beda ya. B itu beda. Disebut dengan beda atau selisihnya sama atau beda. Contohnya, ada barisan 16, 18, 20, 22, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita tahu apakah dia barisan aritmatika atau tidak? Ya, kita cari apakah mempunyai beda yang sama atau tidak. Kalau bedanya sama, artinya dia aritmatika. Oke, kita lihat, definisikan dulu. Untuk suku pertamanya 16, oke, suku keduanya 18, suku ketiganya 20, suku keempatnya 22. Oke, selisih antara suku yang berdekatan. U2 dikurangi U1, 18 dikurangi 16, hasilnya 2. U3 dikurangi U2, hasilnya 20 dikurangi 18, nilainya 2 juga ya. Sama 2, 2. U4 dikurangi U3, selisihnya 22 dikurangi 20 ya tentunya 2. Artinya mempunyai beda yang sama yaitu nilainya 2. Dengan kata lain, barisan ini merupakan barisan aritmatika. Lalu bagaimana menentukan suku ke N dari barisan aritmatika? Untuk menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika, maka kita perlu tahu pola barisan aritmatika itu sendiri secara umum. Kita ambil contohnya ya. Contoh untuk barisannya adalah 16, 18, 20, 22. Kalau kita lihat, perhatikan di sini, U pertamanya itu kan 16 ya. U pertamanya 16, U2-nya itu 18. U2 ini terdiri dari penjumlahan antara suku pertama dengan angka 2 atau 16 dikurangi 2 hasilnya 8. Artinya untuk suku kedua itu 16 ditambah 2 sebanyak 1 kali ya. 16 itu 18 itu 16 ditambah 2 sebanyak sekali. Ini untuk U2-nya. Di situ kita ketahui beda ya, beda antara selisih antara suku pertama dengan kedua itu 2, bedanya 2. Oke, yang kedua U3-nya tentunya 20 kan. 20 itu sendiri kalau kita jabarkan dari U1 yaitu 16 ditambah U2 ditambah U2 artinya 20 sendiri itu artinya kan 18 ditambah 2. 18 itu 16 tambah 2. Nah, 16 tambah 2 ditambahkan 2 lagi kan. Tambahkan 2 atau 16 itu ditambah 2 sebanyak 2 kali ya. 16-nya ditambah 2 sebanyak 2 kali nih. Ada 2. Oke, lanjutnya U keempat. U keempat itu nilainya 22. 22 sendiri kan 20 tambah 2 berarti 16 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 lagi kan. Sehingga 16 itu ditambah dengan 2 sebanyak 3 kali ya. Untuk 16 ditambah 2 sebanyak 1 kali, kita bisa menuliskan 16 ditambah 2 kali 1. Sedangkan 16 ditambah 2 sebanyak 2 kali, kita tulis 16 ditambah 2 sebanyak 2 atau 2 kali 2. Untuk U4, 16 ditambah 2 sebanyak 3 kali, kita tuliskan 16 ditambah 2 dikalikan 3 kan karena sebanyak 3 kali. Lalu bagaimana ketika U8? Tentunya kita bisa menentukan U8 itu artinya 16 akan ditambahkan dengan bilangan 2 sebanyak berapa kali gitu kan. Kalau kita lihat di sini untuk U2 itu 2-nya sebanyak sekali. Kalau U3 sebanyak 2 kali. U4 sebanyak 3 kali. Kita bandingkan kalau U2 itu jadinya 1. Kalau U3 dikalikan 2. Kalau U3
U4 mas, U4 suku keempat itu dikalikan 3 kan. Ulangi ya, U2 dikalikan 1, U3 dikalikan 2, U4 dikalikan 3. Berarti kalau U5 dikalikan 4, U6 kalikan 5 gitu kan. Berarti berkurang 1 kan ya. Kalau U8 berarti dikalikan berapa kali? Ya 7 gitu kan. 8 dikurangi 1, 7 gitu kan. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau UN? Tentunya UN itu adalah 16 tambah 2 ditambah 2 sebanyak berapa? Ya sebanyak N-nya dikurangi 1. Kalau tadi U2 itu 2 dikurangi 1, 2. U3 dikalikan 2 kan? Sebanyak 2 kali kan? Berarti 3 dikurangi 1, 2. U4, 4 dikurangi 1, 3. U8, 8 dikurangi 1, 7. UN berarti ya N dikurangi 1 di sini kan. Di mana nilai A-nya sendiri itu A-nya ini harusnya 16 ya. A-nya 16. A-nya harusnya 16 nih. A-nya 16. Lanjutnya sedangkan B sendiri itu B-nya adalah 2 ya. B-nya 2. Sedangkan sininya yang ada dalam kurung itu dia harusnya N dikurangi 1. Dengan demikian, kalau UN ini A ditambah A, B sebanyak N kurangi 1. Kalau kita tuliskan, jadinya A ditambah B kalikan N dikurangi 1. Atau kita bisa menggunakan hukum komutatif ya, ini dibalik ya. B-nya diletakkan di belakang, terus N-nya diletakkan di depan. Jadi A ditambah N dikurangi 1 B. Tuh, untuk menentukan pola barisan aritmatika. Kita simpulkan. Jadi rumus barisan aritmatika suku ke N-nya itu UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Seperti itu kan. Kalau U5 ya A ditambah U5 gimana? U5 ya A ditambah 5 dikurangi 1 dikalikan B atau A ditambah 5 dikurangi 1 4 B. Contoh soalnya. Diketahui satu barisan aritmatika, suku ke-4 itu 8, suku ke-10 itu 28, tentukan rumus suku ke N-nya. Oke, kita ingat kembali untuk suku ke N itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B kan. Sehingga U4 di sini diketahui 8. U4 sendiri menggunakan rumus tadi, berarti A ditambah 4 dikurangi 1 kali B. Hasilnya A ditambah 3B. Dari ini rumus ini, kita ketahui dia nilainya 8. Maka, kita jadikan 1, artinya A ditambah 3B sama dengan 8. Ini persamaan yang pertama. Oke, kita cari dulu untuk yang diketahui. Dari yang diketahui yaitu suku ke-10. Suku ke-10 nilainya 28. Rumus suku ke-10 itu artinya A ditambah 10 dikurangi 1 kali B sama dengan A ditambah 9B. 2 ini digabungkan jadi 1, jadi A ditambah 9B sama dengan 28. Oke, persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Kita gabungkan. Jadinya kan A ditambah 9B sama dengan 28. A ditambah 3B sama dengan 8. Ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Bagaimana menyelesaikannya? Kita selesaikan dengan eliminasi ya, menghilangkan salah satu variabelnya. Variabel di sini yang dihilangkan A. Untuk menghilangkan A, maka dikurangi kan ya. A dikurangi A, 0. 9B dikurangi 3B, 5B. Oke, 28 dikurangi 8, 20. Jadi 5B sama dengan 20. Kalau 5B sama dengan 20, B-nya berapa? 4 ya. Oke. Kalau sudah diketahui B-nya 4, kita cari untuk rumus suku ke N itu kan tadi sudah diketahui B-nya 4, A-nya belum tahu, maka kita cari A-nya. Untuk A-nya bagaimana? Kita masukkan B ke dalam salah satu persamaan yang di atas, persamaan 1 atau persamaan 2. Kita gunakan persamaan yang pertama, yaitu A ditambah 3B sama dengan 8. Maka A ditambah 3, B-nya diganti dengan 4, yaitu 3 kali 4 sama dengan 8. A ditambah 3 kali 4, 12 sama dengan 8. A ditambah 12 sama dengan 8, A-nya sama dengan 8 dikurangi 12. Jadi A-nya adalah min 4. Jadi rumus suku N adalah UN. Ini rumusnya tinggal ditulis kembali. A ditambah N dikurangi 1 kalikan B, di mana nilai A-nya adalah min 4. Sedangkan B-nya adalah 4. Kita masukkan min 4 ditambah N dikurangi 1 kali 4.
Oke, ini yang dalam kurung kita kalikan satu persatu ya. 4 kali N, 4N. Min 1 kalikan 4, min 4. Oke, plus 4N. Min 4 dikurangi 4, min 8. Jadi 4N min 8 suku ke N-nya. Contoh yang kedua, Rudi menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal uang yang ditabung antara bulan tetap. Jadi dia tetap ya. Jika pada bulan kelima nominal uang yang ditabung 70.000 dan pada bulan ke-9 Rudi menabung seberat 90.000, A berapa rupiah selisih nominal uang yang ditabung antar bulan. B tentukan berapa rupiah uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya. Oh, berarti cari A-nya ya. Oke, dari situ kita ketahui bahwa selisih ya, selisih kenaikan uang yang ditabung antar bank itu tetap. Artinya dia selisih antara satu suku ke suku yang lain sama atau beda ya, ada beda. Maka masuk ke dalam barisan aritmatika. Di soal itu diketahui suku kelimanya itu 70, bulan kelima kan 70, suku ke-9-nya 90.000. Oke, kita ingat kembali untuk rumus suku ke N, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B kan. Maka untuk U5-nya tentunya 70, U5 itu artinya A ditambah 4B kan. Masukkan ke rumus tadi ya. Ini kalau masih bingung di pause aja dulu. Jadi A ditambah 4B sama dengan 70. Sedangkan U9, 90.000 itu A ditambah 9B sama dengan 90.000. Itu kan? Oke, gunakan rumus tadi. Sehingga kita peroleh, kita eliminasi A-nya ya. Jadinya min 4B dikurangi ya. Min 4B dikurangi 8B itu kan min 4B. 70.000 dikurangi 90.000 itu min 20.000. Jadi min 4B sama dengan min 20.000. B-nya sendiri ya min 20.000 dibagi min 4. Min dibagi min positif. 20 bagi 4, 5. Nolnya masih 3. Atau B sama dengan 5.000. Jadi selisihnya 5.000. Pertanyaan yang kedua yaitu B, tentukan berapa rupiah uang yang ditabung Rudi untuk awalnya. Berarti kita mencari U1-nya atau A-nya ya. A-nya di sini. B-nya sudah diketahui, kita masukkan ke salah satu persamaan yang kita gunakan adalah U5 yaitu 70. Artinya A ditambah 4B sama dengan 70. Di mana B-nya? Nilainya 5.000. Kita masukkan B-nya menjadi 5.000 dikalikan 4 kali 5. 4 kali 5.000, 20.000. A ditambah 20.000 sama dengan 70. Tentunya nilai A adalah 50.000. Itu jadi uang awal Rudi yang ditabung adalah 50.000. Jenis yang kedua dari barisan bilangan yaitu barisan geometri. Barisan geometri sendiri didefinisikan sebagai suatu barisan dengan rasio antar dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Kalau tadi di aritmatika selisihnya yang tetap, sekarang ke rasio atau perbandingan antara dua suku yang berurutan. Kita ketahui bentuk umum dari barisan bilangan itu kan U1, U2, U3 sampai UN ya. Sehingga ketika barisan itu berubah barisan geometri, maka selisih antara rasio atau perbandingan antara U2 dibanding dengan U1 nilainya harus sama dengan U3 dibanding U2, sama dengan U4 dibanding U3, sama dengan seterusnya sampai UN dibandingkan dengan suku N sebelum N, yaitu suku ke N dikurangi 1. Ini nilainya tetap yaitu R yang disebut dengan rasio atau R di dalam bilangan geometri. Contoh barisannya ada 2, 6, 18, 5, 4. Oke, di sini kita bisa mendefinisikan U1-nya 2, U2-nya 6, U3-nya 18, U4-nya 54. Kita bandingkan U1 dengan U2, 6 dibagi 2, 3. U3 dibandingkan dengan 2, 18 dibagi 6, 3. U4 dibandingkan dengan U3, 54 dibagi 18, 3. Jadi dia mempunyai rasio yang sama yaitu 3. Karena mempunyai rasio yang sama 3, maka barisan tersebut disebut dengan barisan geometri. Lalu bagaimana menentukan pola barisan geometri? Ya, kita ambil dari contoh tadi ya. Tadi sudah didefinisikan. U1-nya 2, U2-nya 2, U1 itu 2, U2-nya itu 6. Kalau kita kaitkan dengan U1, U2 itu sama dengan 2 kali 3 kan? Atau 2 dikalikan 3 sebanyak sekali. 3 sebanyak sekali berarti 3 pangkat 1. 2 kali 3 pangkat 1. Untuk U3-nya 18. 18 artinya 6 kalikan 3 atau 6 sendiri adalah 2 kali 3 kan. 2 kali 3 kali 3 itu 18. 2 dikalikan 3, 3-nya dikalikan berapa?
sebanyak berapa? 2 kali kan? Karena 3-nya sebanyak 2 kali, bisa kita tulis 3 itu 3 pangkat 2. Jadi 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 pangkat 2 ya. 2 kali 3 kali 3 itu sama saja dengan 2 kali 3 pangkat 2. Selanjutnya untuk U4-nya 54 kan. 54 itu kan 18 kali 3 kan. 18 sendiri 2 kali 3 kali 3. Maka kita nyatakan U4-nya adalah 2 kali 3 kali 3 kali 3. Ini dikalikan 3 sebanyak 3 kali. Karena dikalikan 3 sekali, 3-nya bisa kita tulis dalam bentuk pangkat. Artinya 2 kali 3 pangkat 3. Lalu bagaimana kalau 8? Kalau kita lihat untuk U2-nya itu 3-nya dikalikan sekali. Kalau U3, 3-nya dikalikan 2 kali. Kalau U4 dikalikan 3 sebanyak 3 kali. Artinya dia turun kan, kalau U2 itu 1, U2 itu dia 1 kali, U3 itu sebanyak 2 kali, kalau U4 itu sebanyak 3 kali. Berarti kalau U8 dikalikan sebanyak berapa? Ya tentunya dikurangi 1 kan ya. Dikurangi 1 7 kali. Jadi U8 itu dikalikan 3 sebanyak 7 kali. Kalau 3-nya sebanyak 7 kali berarti 3 pangkat 7 kan. Oke. Lalu bagaimana kalau UN? Kalau UN tentu saja 3-nya dikalikan sebanyak N-1 kan ya. Atau nilainya di sini nilai A-nya sendiri itu nilainya 2 kan. Nilai N-nya 2. Terus nilai R-nya itu 3 ya, R-nya 3. Terus nilai dari 3 sebanyak berapa itu N dikurangi 3. Dengan kata lain kita bisa menyimpulkan ini A dikalikan R dikalikan dipangkatkan ya, N dikurangi 1. N kurangi 1. Karena untuk UN itu kan dikalikan N dikurangi 1. Atau bisa ditulis AR pangkat N dikurangi 1. Oke, kita simpulkan. Jadi rumus barisan geometri itu UN sama dengan AR dipangkatkan N dikurangi 1. Di mana UN itu suku ke N, A adalah suku pertama, R-nya adalah rasio. Contohnya, suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4. Suku keempatnya 108. Tentukan rasio dari barisan tersebut. Kita bisa tahu di sini untuk bentuk umumnya UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Sehingga di soal itu suku pertamanya 4. Artinya A-nya 4 kan. Suku keempatnya adalah 108. Jadi U4-nya 108. U4 itu AR pangkat N-1. N-nya 4 dikurangi 1. Nilainya 3. Berarti AR pangkat 3. Kita gabungkan antara A sama dengan 4 dan AR pangkat 3 sama dengan 108 ya. Ini AR pangkat 3 itu kan sama-sama U4, nilainya 108. Kita gabungkan dengan A-nya nilainya 4. Kita masukkan untuk A 4 R pangkat 3 sama dengan 108. R pangkat 3 artinya ya 108 dibagi 4 adalah nilainya 27. Oke, untuk R pangkat 3-nya berapa? R-nya 3. Ini R-nya 3 harusnya ya. Maaf, salah ngetik ya. Jadi R-nya 3. Kalau R pangkat 3-nya 27, berarti R-nya 3. Jadi rasio barisan tersebut adalah 3. Contoh soal yang kedua. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek 16 dan tali paling panjang 81 cm, maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga atau tali yang ketiga. Oke, kita bagi tali itu menjadi 5 suku ya, U1, U2, U3, U4, dan U5. Di situ diketahui untuk tali terpendeknya atau U1-nya 16 atau A-nya nilainya 16. Sedangkan tali terpanjangnya atau U5-nya adalah 81 atau AR pangkat 4 sama dengan 81. Sehingga kita peroleh AR pangkat 4 itu namanya 81. Jadi 16 pangkat R pangkat 4 sama dengan 81. R pangkat 4-nya ya 81 dibagi 16. Lalu R-nya bagaimana? Ya akar pangkat 4 dari 81 itu berapa? 3 kan? Akar pangkat 4 dari 16, 2. Jadi R-nya adalah 3/2.
Setelah R-nya diketahui, untuk mengetahui panjang tali ketiga, kita harus tahu nilai A-nya itu berapa? 16. Kita masukkan aja. A-nya 16 dikalikan 3/2 kalikan pangkatkan 2. U3 itu AR pangkat 2 kan? AR 3 dikurangi 1 atau AR pangkat 2. 16 kalikan 3/2 pangkat 2. 16 dikalikan 9/4. 3/2 pangkat 2 kan 3/2 kali 3/2 hasilnya 9/4. 16 dibagi 4 4 kali 9 36. Oke, jadi tali yang ketiga panjangnya 3. Oke, untuk mengolah keterampilan Anda dalam berhitung dan matematika, Anda bisa mengerjakan soal-soal berikut ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, dan